Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Guru Widodo Channel. Semoga dalam kesempatan yang bahagia ini kita selalu diberi kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang berkah dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih efeknya kalau sampai terjadi saraf kejepit, yaitu efek di peredaran darah di tubuh kita ini. Nah, di sini kita lihat ya kita anggap ini ilustrasinya. Di situ kan terdapat gambar gimana peredaran darah di beberapa ruas saraf tubuh kita ya, dari kepala, badan, tangan, kaki. Nah, semua itu lancar itu peredaran darahnya. Kalau peredaran darah kita lancar, kita bisa bebas melakukan kegiatan kita sehari-hari ya, seperti memasak kalau ibu rumah tangga, terus kerja sehari-hari seperti di kantor, ke sawah, atau mungkin ya olahraga seperti bersepeda, terus olahraga lari, terus seperti naik tangga. Naik tangga itu sebenarnya juga membutuhkan tenaga yang lumayan ya. Iya, kalau naik tangganya pendek sih nggak masalah ya buat kita ya. Tapi kalau naik tangganya sampai tinggi, itu kan butuh kekuatan kaki atau tenaga yang lumayan juga ya, butuh kesehatan juga. Apalagi seperti yang olahraga daki gunung, benar-benar butuh badan yang fit itu. Iya, kalau badan kita fit, organ-organ di dalam tubuh kita semua normal, ya kita bisa beraktivitas seperti biasa ya, beraktivitas buat sehari-hari. Kalau sarafnya sudah mulai kejepit ya, kalau kejepitnya biasa, ya kita paling cuma merasakan sensasi kesemutan, terus kayak sensitif di kulit kita juga mulai berkurang. Nah, kalau saraf kejepitnya udah mulai lumayan nekennya, di sini kita biasanya itu kerasanya di gerakan kaki kita ya, atau tenaga kita ya. Ya, kaki kita berjalan tuh mulai melemah. Yang biasanya kita bisa jalan keliling komplek atau jalan bisa jauh. Tapi kalau udah mulai ada gejala kejepitnya lumayan, ya kita paling kaki udah mulai melemah. Jadi kita jalan ya paling cuma berapa meter aja ya, cuma dari sini, dari rumah kita sampai gang depan. Terus berikutnya kita paling cuma bisa main ke tetangga dekat kita. Nah, makin hari makin melemah, ya akhirnya kita cuma bisa jalan-jalan di dalam rumah aja, dari teras ke kamar ya, di jalan-jalan di dalam rumah aja gitu dah. Nah, terus juga udah mulai timbul tuh rasa-rasa nyeri di kaki ya, terutama di bagian saraf kejepit kita ya. Ya kalau di punggung ya
kerasanya di sekitar punggung. Sakitnya udah minta ampun itu kalau udah mulai menjalar di punggung. Kalau sampai parah saraf kejepitnya, kita gerak dikit aja udah nyeri banget itu. Terus kaki kita juga makin lama juga makin mengecil. Ya karena aliran darah atau apa tadi yang ya karena kejepit tadi udah mulai nggak lancar itu di kaki itu. Nah kita makin mengecil, makin nggak ada tenaga. Ya kalau apalagi sampai telat ya udah lumpuh itu istilahnya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kita cuma bisa gerak di kasur aja kalau sampai telat penanganannya. Jadi pesan saya kalau teman-teman sudah mulai ngerasain seperti yang saya sebutin di atas ya, seperti mulai sering kesemutan, kaki makin hari makin melemah, nah, itu sempat konsultasi ya terutama ke dokter saraf ya. Ya mungkin ada yang bisa ke alternatif ya tergantung keyakinan masing-masing. Yang penting jangan sampai salah ambil keputusan antara alternatif sama medis tergantung keyakinan kita masing-masing. Kalau kita pengen ke medis kan kita juga bisa gratis ya kalau kita menggunakan BPJS. Itu pun juga nggak ribet kalau kita menggunakan BPJS kesehatan ya. Ya di video lainnya ntar juga akan saya bahas gimana sih caranya menggunakan BPJS untuk konsultasi atau sampai dengan mungkin kalau sampai disuruh operasi gitu ya. Semua bisa gratis dengan BPJS. Di lain waktu saya akan bahas tuh urutan atau prosedur penggunaan BPJS untuk operasi saraf kejepit ini. Seperti pengalaman teman-teman saya yang kebetulan senasib ya saraf kejepit. Dia tadinya juga takut untuk ambil jalur medis. Ya katanya, wah ntar ribet lah, ngurus inilah, ngurus itulah, ntar dicuekin lah. Apalagi kan BPJS gratis katanya, nggak bayar, nggak bakalan diurusin lah. Ya karena ketakutan-ketakutan ini ya, sehingga teman-teman saya ini cuma pasrah di rumah aja gitu. Ya biasanya teman-teman saya ini ya ikutin apa kata tetangga ya yang katanya sempat sembuh. Kamu minum ini loh, ntar pasti sembuh. Kamu kesini loh, kamu ntar pasti sembuh. Kamu minum herbal ini loh, minum obat inilah, minum obat itulah. Ya semua kita turutin. Ya kalau kebetulan jodoh dengan cara ikhtiar seperti itu ya alhamdulillah banget ya. Tapi kalau nggak jodoh dengan ikhtiar kayak gitu ya nggak sadar kita habis biaya lumayan juga ya. Biaya keluar lumayan tapi hasil nggak ada. Jadi kesimpulannya ya saya kembalikan lagi ke teman-teman semua ya. Jadi antara pilih medis atau pilih alternatif. Silakan buat teman-teman yang mungkin nggak sepaham dengan penjelasan saya ini, silakan komen di kolom komentar. Mungkin ngasih masukan atau kritik buat saya. Sekian dulu penjelasan kali ini dari saya. Akhirul salam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laku. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Here I come from the west side. The left side. The right